Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok terakhir. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai beberapa hal yang sudah didiskusikan juga oleh teman-teman. Saya sendiri Sofah Nazain, kemudian teman saya yang paling kanan, yang sebelah kiri. Oke, untuk di ruang kolaborasi 2.6 ini, hal penting dalam film Laskar Pelangi yang mana kita juga semua pernah menonton ya. Hal penting dalam film ini yaitu ketekunan dan semangat dalam menghadapi keterbatasan dan kesulitan. Kemudian yang kedua, nilai persahabatan dan dukungan antar teman. Yang ketiga, pendidikan sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Yang keempat, peran guru dalam membimbing dan memotivasi siswa. Dari keempat poin tersebut ini saling berkaitan, di mana ketika kita atau di mana sebuah pendidikan itu harus saling berkaitan, baik itu dari keterbatasan, karena di Laskar Pelangi juga kan sudah dijelaskan atau sudah diperlihatkan bagaimana mereka kesulitannya dalam mencari atau mendapatkan sebuah pendidikan yang baik. Kemudian dari nilai persahabatan juga di sini dilihat dari teman-teman mereka yang juga sama semangatnya dalam menggemban pendidikan. Kemudian pendidikan sudah pasti sebagai harapan di masa depan untuk menjadi yang lebih baik, dan peran guru juga untuk memotivasi siswa itu bisa lebih berdampak baik juga kepada siswanya untuk di masa depan. Kemudian guru sebagai agen perubahan dalam film Laskar Pelangi, yang pertama itu konsistensi dalam perilaku dan respon terhadap situasi sosial. Yang kedua, keterbukaan dan empati untuk memahami perasaan dan perspektif siswa. Yang ketiga, kendali diri dalam mengelola emosi dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan. Yang keempat, kesadaran sosial dan penghormatan terhadap perbedaan. Guru sebagai perubahan dalam film berarti di mana mulailah dari guru dulu untuk menjadi perubahan, yang mana dari situ kita bisa menghasilkan atau memberikan karakteristik yang baik pula untuk mahasiswa untuk siswa-siswanya. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Amel. Di sini ada guru sebagai agen perubahan dalam film dan society. Nah tadi kan kalau sinopsisnya sudah banyak dibahas oleh kelompok sebelumnya, jadi saya langsung ke guru sebagai agen perubahannya. Nah di sini guru sebagai agen perubahan itu di sini kan yang disebut si John Keating ya. Dia mempengaruhi siswa dengan metode pengajaran yang tidak konvensional. Tidak konvensional itu dia yang naik ke atas meja terus sampai sobek-sobek buku itu ya. Kemudian mendorong mereka untuk menemukan suara mereka sendiri dan mengejar impian mereka. Di sini si gurunya itu mengajarkan kebebasan berekspresi ya, untuk berani speak up, terus berani memperjuangkan mimpinya gitu. Terus si guru itu juga merangsang pertumbuhan pribadi dan pemikiran independen, meskipun pendekatannya menimbulkan kontroversi dan memicu tragedi. Jadi tadi karena dia tuh istilahnya gurunya nyentrik ya, dengan metode yang tidak biasa, tapi dia berusaha untuk melatih independen dan kepercayaan diri dari peserta didiknya. Selanjutnya guru sebagai agen perubahan dalam film Sekolah Rimba. Nah di sini gurunya itu Butet Manurung ya. Dia berperan sebagai agen perubahan dengan menghadirkan pendidikan di tempat-tempat terpencil. Tadi di suku anak dalam ya. Terus melalui pendekatan yang mandiri dan inklusif, dia merangsang transformasi sosial di komunitas anak dalam, membuka pintu untuk pemahaman dan pembelajaran yang baru bagi mereka. Nah tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, jadi si Butet ini membawa perubahan di suku anak dalam melalui pendidikan. Selanjutnya 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional dalam film Deadwood Society. Nah di sini ada 5 kompetensi. Yang pertama itu kesadaran diri melalui inspirasi dari ibu, yaitu John Keating. Para siswa diajarkan untuk mengembangkan kemandirian dalam berpikir dan bertindak, mendorong mereka untuk mengejar impian mereka sendiri meskipun bertentangan dengan norma sosial yang ada. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu kesadaran sosial. Si guru ini mendorong para siswa untuk memahami dan menghargai
perasaan dan perspektif orang lain, termasuk orang tua dan teman-teman mereka, serta mengajarkan mereka untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian kompetensi yang kelima ada kemampuan antarpersonal atau interpersonal ya. Melalui pengajaran puisi, karena tadi filmnya Great Book Society ya tentang puisi, dan penekanan pada ekspresi diri, para siswa didorong untuk mengeksplorasi kreativitas mereka, belajar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka dengan cara yang unik dan otentik, yaitu melalui puisi ya. Terus yang keempat ada pengelolaan emosi. Para siswa harus berpikir mengelola emosi mereka sendiri dalam menghadapi tekanan dari lingkungan mereka, termasuk tekanan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta mengatasi rasa takut dan kebingungan yang mungkin timbul dalam proses menemukan identitas mereka sendiri. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu pengambilan risiko atau pengambilan keputusan ya. Di sini para siswa diajarkan untuk mengambil risiko dalam mengejar apa yang mereka cintai, meskipun itu berarti menentang otoritas atau ekspektasi orang lain, seperti yang tercermin dalam keputusan Mary Perry untuk mengejar karir sebagai aktor. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Feby. Terus terkait 5 kompetensi PSE dalam film Sekolah Rimba, yang pertama terkait dengan kesadaran dirinya. Jadi di sana Butet Menurung dan juga anak dalam itu belajar untuk mengembangkan kemandirian dalam menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi di hutan. Mereka belajar untuk mengandalkan diri sendiri dalam mengatasi rintangan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi ya memang karena sempat menghadapi tantangan tidak diterima oleh masyarakatnya, terus juga dari lembaga di mana tempat Butet Menurung mengajar juga tidak merestui kan karena terhalang biaya gitu. Jadi kan mereka harus mengandalkan diri sendiri gitu. Otomatis ini masuk dalam kompetensi kesadaran diri. Terus yang kedua terkait dengan kesadaran sosial, Butet Menurung memperlihatkan empati yang tinggi terhadap suku anak dalam, memahami dan menghargai budaya mereka serta merespon dengan empati terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Dia belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka dan berusaha untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi otomatis salah satu kompetensi yang dalam PSE kan kesadaran sosial, bagaimana kita sebagai guru nantinya harus melihat kira-kira sosial kita lingkungannya bagaimana, terus solusinya bagaimana, dan ini pun dipraktikkan oleh Butet Menurung dalam film Sekolah Rimba. Terus selanjutnya ada kemampuan antarpersonal. Terus Butet Menurung dan suku anak dalam belajar untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi di hutan. Mereka belajar untuk menemukan cara-cara baru untuk bertahan hidup dan membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi kan kemampuan antarpersonal ini bukan hanya terkait dengan bagaimana komunikasi, tapi juga terkait bagaimana mereka kerjasama, menemukan solusi. Ini termasuk dalam kemampuan antarpersonal. Terus untuk pengelolaan emosi, Butet Menurung dan suku anak dalam belajar untuk mengelola emosi mereka dalam menghadapi tekanan dan stres dalam hidup di hutan. Mereka belajar untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi, serta untuk mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat dan produktif. Jadi terkait bagaimana dalam film itu ditunjukkan bagaimana baik Butet Menurung maupun anak dalam, suku anak dalam itu mengelola emosi mereka, bagaimana mereka harus tetap tenang, terus juga ya apapun tantangan yang dihadapi ya mereka menghadapinya itu harus dengan tenang, terus juga ya semakin kita tenang semakin kita mudah dalam menemukan solusi gitu, berpikir jernih. Terus yang terakhir itu pengambilan resiko, pengambilan tanggung jawab. Butet Menurung mengambil resiko besar dengan meninggalkan kehidupan di kota dan memilih untuk hidup di hutan bersama suku anak dalam. Dia belajar untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian dalam mengambil langkah-langkah besar dan merubah hidupnya dan orang lain. Jadi kan kadang kita juga dihadapi ya, kira-kira misalnya salah satu dilema besar kita nanti ketika kita nggak tahu ya ada penempatan atau enggak, ketika nanti pun kita diberikan ini gimana ya kira-kira kita ambil atau enggak, apa dampaknya gitu. Terus kelebihan kekurangannya apa, dan ini ditunjukkan dalam film Sekolah Rimba, di mana Butet Menurung tuh memilih melepaskan ya kerja, walaupun dia udah cukup di pelosok gitu, tapi dia memilih melepaskan dan memilih lebih ke pelosok lagi gitu. Otomatis segala resikonya dia harus tanggung. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan pada Mustafa. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak atau teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang menambahkan?
Silakan. Ada tanggapan? Oh cukup. Oh cukup sudah. Disimpulkan saja. Dibahas langsung. Oke, kesimpulan dari yang sudah sama-sama kita tahu, kita juga sudah didiskusikan bersama-sama. Ada baiknya dari yang sudah kita sampaikan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,